kita akan belajar sambil bermain dan kita ditemani oleh Smart Hafiz, yaitu dari Al-Qalam. Apa sih Smart Hafiz? Smart Hafiz adalah media alternatif terbaik pengganti gadget untuk anak-anak muslim. Anak-anak yang senang mengaji, berkaraokean, kemudian bercerita dan membangun nilai-nilai karakter akhlakul karimah itu ada di Smart Hafiz. Nah, di Smart Hafiz ini kita juga dilengkapi dengan layar sentuh 7 inci ya, layar sentuh 7 inci. Ya, juga ada berbagai macam fiturnya. Fitur yang pertama tentang Ayo Mengaji. Ayo Mengaji ini dilengkapi dengan juz 30. Juz apa? Juz 30. Mari kita simak bersama-sama. Di sini surah Al-Maun, artinya barang-barang yang berguna. Selamat menyaksikan surah Al-Maun. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, fadhalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Nah, bagaimana suaranya? Merdu sekali kan surah Asmaul Husna? Apakah anak-anak sudah hafal Asmaul Husna? Belum? Tidak apa-apa. Nanti diputar-putar terus, didengarkan terus, nanti lama-lama akan hafal tersendirinya. Baik, kita lanjutkan ke fitur selanjutnya, yaitu Ayo Bercerita. Nah, di fitur Ayo Bercerita ini ada kisah 25 nabi. Kemudian juga ada kisah sahabat, ada juga sirah nabawiyah. Yuk kita simak bersama-sama cerita Nabi Adam. Selamat menyaksikan. Kisah Nabi Adam alaihi salam. A. Sejarah penciptaan. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan para malaikat, langit, dan bumi beserta isinya, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai keinginan untuk menciptakan makhluk lain untuk menghuni bumi dan merawatnya, mengelola kekayaan yang terpendam di dalamnya, dan berkembang biak turun-temurun, waris mewarisi sepanjang masa yang telah ditakdirkan baginya. Kemudian Allah ciptakanlah Adam dari segumpal tanah liat yang kering dan lumpur hitam yang berbentuk. B. Kekhawatiran para malaikat. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu para malaikat akan kehendaknya menciptakan makhluk lain itu, mereka khawatir kalau Allah menciptakan makhluk yang lain itu disebabkan kelalaian mereka dalam beribadah dan menjalankan tugas, atau karena pelanggaran yang mereka lakukan tanpa disadari. Kemudian para malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Mengapa engkau menjadikan khalifah di bumi itu orang yang menjadikan kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami, malaikat, senantiasa bertasbih dan memuji engkau dan mensucikan engkau." Kemudian Allah
Allah Subhanahu wa Ta'ala menghilangkan kekhawatiran mereka dengan firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Sesungguhnya Aku, Allah, mengetahui apa-apa yang tidak kamu, malaikat, ketahui. Akhirnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihi salam dari segumpal tanah, dan ditiupkanlah roh ke dalamnya sehingga ia dapat bergerak dan menjadi manusia yang sempurna. Nabi Adam alaihi salam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan di bumi ini untuk membimbing dan mengajari anak cucunya untuk selalu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Kesombongan iblis atau setan. Setelah Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada para malaikat dan iblis untuk bersujud kepada Adam untuk memberi penghormatan. Akan tetapi, iblis tidak mau bersujud kepada Adam sebagaimana para malaikat. Iblis berpikir bahwa dia lebih baik daripada Nabi Adam. Iblis adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibuat dari api. Jadi sifat iblis diantaranya sama dengan sifat api, yaitu panas membakar atau sombong. Di saat semua makhluk penghuni surga tunduk, menyembah, dan mengakui keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi mereka tidak mau menyembah dan mengakuinya. Allah bertanya kepada iblis, "Apakah yang mencegahmu sujud menghormati sesuatu yang telah aku ciptakan dengan tanganku?" Iblis menjawab, "Aku adalah lebih mulia dan lebih unggul dari dia. Engkau ciptakan aku dari api dan menciptakannya dari lumpur." Karena kesombongan dan pembangkangannya, Allah menghukum iblis dengan mengusir mereka dari surga dan mengeluarkannya dari barisan malaikat dengan disertai kutukan dan laknat yang akan melekat pada dirinya hingga hari kiamat. Di samping itu, mereka juga dinyatakan sebagai penghuni neraka. Iblis dengan sifat sombongnya menerima hukuman dari itu dan hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi kehidupan yang kekal abadi hingga kiamat. Dan Allah mengabulkan permintaan iblis. Dengan sifat sombongnya pula, iblis berjanji dia akan terus membujuk Adam dan anak cucunya agar selalu mengikuti perintahnya, yaitu selalu melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau maksiat. Dia juga bersumpah akan membujuk manusia dari berbagai penjuru arah untuk meninggalkan jalan yang lurus yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti langkah buruknya, yaitu jalan yang sesat menuju ke neraka. D. Pengetahuan Adam tentang nama-nama benda. Untuk menghilangkan anggapan rendah para malaikat terhadap Adam dan meyakinkan mereka akan kebenaran hikmatnya menunjuk Adam sebagai penguasa bumi, maka diajarkanlah kepada Adam nama-nama benda yang berada di alam semesta. Kemudian diperagakanlah benda-benda itu di depan para malaikat seraya berkata, "Cobalah, sebutkan bagiku nama benda-benda itu jika kamu benar merasa lebih mengetahui dan lebih mengerti dari Adam." Para malaikat tidak berdaya memenuhi tantangan Allah untuk menyebut nama-nama benda yang berada di depan mereka. Mereka mengakui ketidaksanggupan mereka dengan berkata, "Maha Agung Engkau. Sesungguhnya kami tidak memiliki pengetahuan tentang sesuatu kecuali apa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mengetahui dan maha bijaksana." Adam lalu diperintahkan oleh Allah untuk memberitahukan nama-nama itu kepada para malaikat. Dan setelah diberitahukan oleh Adam, berfirmanlah Allah kepada mereka, "Bukankah telah aku katakan padamu bahwa aku mengetahui
manusia langit dan bumi, dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Tipu daya setan. Setelah setan dilaknat dan diusir dari surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dibuang di bumi, maka sejak itulah setan mulai memantapkan niatnya untuk menggoda Adam dan Hawa yang pada saat itu hidup tentram dan damai di surga. Tipu dayanya dimulai dari sejak setan berteman dengan Adam dan Hawa yang ingin menjadi teman baik, saling menasihati, dan memberi jalan agar mereka menjadi manusia yang baik, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, itu hanyalah permainan setan dalam rangka menjerumuskan Adam dan Hawa ke jalan yang sesat sesuai dengan apa yang sudah mereka janjikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala cara dilakukan setan untuk terus menggoda dan menyesatkan Adam dan Hawa, yaitu dengan menyuruh Adam dan Hawa untuk memakan buah di surga yang sebenarnya adalah larangan bagi Adam dan Hawa. Awalnya, Adam dan Hawa tidak langsung tergoda oleh bujuk rayu setan. Akan tetapi, lama-kelamaan Adam dan Hawa terbujuk juga dan memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu buah khuldi. Jadilah mereka melanggar larangan Allah dan mengakibatkan Adam dan Hawa diturunkan ke bumi sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Turunlah kamu, kebahagiaan kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan." Quran Surah Al-Baqarah ayat 36. Mendengar firman Allah tersebut, sadarlah Adam dan Hawa bahwa mereka telah terbujuk oleh bujuk rayu setan yang menyesatkan dan membuat mereka berdosa besar. Setelah mereka bertaubat dan diterima, Allah berfirman, "Turunlah kamu dari surga itu. Kemudian, jika datang petunjukku, niscaya tidak kekhawatiran atas mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati." Kemudian Allah menghukum mereka dan diturunkan ke bumi, yaitu di India. Imam Tobari meriwayatkan bahwa ketika Allah menurunkan Adam, Dia menurunkannya di tanah India. Kemudian Dia mendatangi Mekah untuk kemudian pergi menuju Syam, Syria, dan meninggal di sana. Hadis riwayat Tobari. Sahabat pencinta ilmu, kita lanjutkan lagi ke menu selanjutnya, yaitu tentang akhlak terpuji. Di akhlak terpuji kita akan menyaksikan bersama-sama tentang kejujuran. Selamat menyaksikan video kisah tentang kejujuran. Berkata jujur. Selalu berkata jujur adalah satu hal yang wajib kita lakukan, adik-adik. Berkata jujur artinya berkata yang sesuai keadaan. Lawan kata jujur adalah bohong. Nah, jangan sampai adik-adik suka berkata bohong ya. Perkataan orang yang suka berbohong tidak akan dipercaya orang lain dan tak seorang pun ingin ditipu atau dibohongi. Adik-adik juga tidak inginkan. Selain itu, kejujuran adalah dasar dari perbuatan-perbuatan baik lainnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim mengatakan, sesungguhnya kejujuran itu mengantarkan pada kebaikan, dan kebaikan itu mengantarkan ke surga. Adek, Ya bun, udah sholat belum? udah. Benar. Udah. Adek benar sholat. Belum tadi. Ah, Tadi.
pernah berbohong ke temanku, tapi aku kapok, tidak mau berbohong lagi. Habis, aku jadi tidak punya teman. Aku juga pernah berbohong ke ibu karena aku takut dihukum. Tapi ternyata berbohong malah merugikan diriku sendiri. Betul sekali, Hafizah. Yuk, kita menjadi anak yang jujur, teman-teman, supaya teman kita bertambah banyak dan orang lain pun semakin mempercayai kita. Lakukan sholat subuh ataupun sholat 5 waktu dengan baik dan benar bersama dengan Smart Hafiz dari Al-Qalam. Terima kasih. Demikianlah saja yang dapat kami sampaikan dari channel Pencinta Ilmu. Jangan lupa like and subscribe dan share serta komen. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.